mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, dan kami mau seperti murid-murid Kristus yang berkumpul di Yerusalem menantikan janji Bapa. Demikian juga kami mau diubahkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga sungguh kami boleh hidup di dalam kemenangan. Ya Bapa, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan. Berkenanlah Kau membuka hati kami agar apa yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya diberikan satu bacaan di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyinya. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca perikop ini, di situ adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Di dalam bacaan tadi kita membaca kalimat yang pertama, Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi ada sebab, ya. Ada suatu alasan dia berdoa seperti itu. Apa sebabnya? Kalau kita membaca di dalam perikop sebelumnya, maka di situ dikatakan bahwa kesatuan di dalam tubuh Kristus antara orang Yahudi dan bukan Yahudi itu menjadi suatu percakapan Paulus. Mereka jemaat di Efesus saat itu sulit bisa menerima orang bukan Yahudi menjadi anggota tubuh Kristus. Maka Paulus menegaskan, mereka memang dahulu jauh, tetapi sekarang sudah menjadi dekat karena darah Kristus. Dan orang-orang yang bukan Yahudi yang merasa tidak bisa diterima lalu menjaga jarak dengan orang-orang Yahudi itu, maka Paulus pun mengatakan, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, tetapi kamu sudah menjadi kawan sewarga dalam keluarga Allah. Nah saudara, atas dasar itulah maka Paulus berdoa seperti
kita baca lagi. Nah saudara, memang gereja Tuhan selama masih ada di dalam dunia ini selalu diwarnai dengan kelemahan, diwarnai dengan perselisihan, percekcokan, merasa benar sendiri dan menolak orang lain yang tidak sependapat dengannya. Gereja Tuhan diwarnai dengan rupa-rupa kecemaran. Dan di tengah situasi yang seperti ini, maka seringkali ada orang-orang yang sulit memahami kasih Allah. Ketika dia masuk dalam sebuah jemaat, dia merasa ditolak, dia merasa tidak diterima di situ. Lalu dia akhirnya mengatakan, buat apa? Dia tersandung oleh kanannya. Nah saudara, kesulitan itu akan bertambah besar lagi ketika kita mempunyai anggapan bahwa kasih Allah itu hanya satu arah saja, dari atas ke bawah. Tuhan yang memberi, kita yang terima. Maka ada orang yang berpikir bahwa kalau betul Allah itu mengasihi aku, jikalau Allah itu sungguh mengasihi saya, mengapa saya tidak sembuh? Mengapa saya masih menganggur setelah 1 tahun keluar dari pekerjaan? Kenapa masalah saya tidak selesai? Jadi kalau Allah itu kasih, seharusnya saya nggak sakit, saya pasti sehat, saya hidupnya lancar, tidak ada masalah, saya tidak akan mengalami banyak pergumulan. Nah saudara, benar bahwa kasih Allah itu adalah anugerah. Dan anugerah itu memang satu arah. Allah memberi dan kita terima. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, bacaan kita sebelumnya, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Tuhan beri, kita dapat, satu arah memang. Tetapi anugerah Allah itu tidak diberikan kepada boneka-boneka Allah. Tuhan memberikan anugerahnya itu kepada manusia, gambar dan rupa Allah. Manusia yang punya kehendak bebas. Oleh karenanya, anugerah Allah itu justru akan menghasilkan satu respon manusia, satu tanggapan, satu syukur, satu komitmen yang hidup. Tadinya mati, ya Paulus mengatakan, dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosamu. Tetapi ketika anugerah itu diberikan, maka jadi hidup. Kita punya kehendak, kita punya komitmen. Sebab tanpa respon, tanpa tanggapan kita akan anugerah Allah itu, maka anugerah Allah itu menjadi murahan, cheap of grace, anugerah yang murah.